Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kazuku Daily. Apa kabar semuanya? Semoga baik selalu, semoga sehat selalu. Oke, video kali ini adalah video spesial 1000 subscribe. Ya, akhirnya finally channel Kazuku Daily ini menginjak ke 1000 subscribe. Mungkin bagi teman-teman ya 1000 subscribe itu hal yang sepele ya, yang ya baru 1000 subscribe aja udah bangga, baru 1000 subscribe aja udah apa ya namanya ya, kayaknya ini banget kayak gitu. Nggak harusnya 1000 subscribe baru kita iniin gitu. Nah, bagi saya ini 1000 subscribe ini menginjak ke 1000 subscribe ini hal yang lumayan istimewa ya, karena penantiannya yang cukup panjang. Kazuku Daily ini tuh channelnya udah berumur 5 tahun. Jadi ya sebenarnya nggak nyangka juga bisa sampai 1000 subscribe. Terus cuman sayangnya untuk jam tayang ya masih 1800-an lah kayak gitu. Terus kenapa seperti itu dengan waktu yang sangat panjang baru menginjak 1000 subscribe, bahkan belum sampai 4000 jam tayang? Apakah videonya jelek? Ya nggak tahu ya, mungkin video-video saya juga video-video yang ya nggak begitu bagus ya, karena masih belajar lah, masih tahap-tahap belajar. Terus belajarnya juga nggak ngoyo, nggak ngotot kayak gitu, makanya agak-agak lambat seperti itu. Terus juga karena saya ngebangun channel ini itu hanya pelampiasan hobi sebenarnya, hobi tokusatsu, hobi ngedit video gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ya di konten-konten saya itu nggak konsisten saya uploadnya, nggak seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali, atau bahkan ada yang 5 bulan kemudian baru saya upload kayak gitu ya. Karena untuk channel ini saya di nomor 3-an atau karena ada kerjaan yang lebih apa ya, ada pekerjaan utama yang mesti saya dahulukan kayak gitu, ada tanggung jawab yang harus saya dulukan gitu. Untuk bikin konten ya ntar aja, kalau emang benar-benar free, benar-benar udah nggak ada kerjaan sama sekali gitu, baru bisa bikin konten kayak gitu. Makanya agak lama dan upload videonya nggak konsisten ya, paling short video gitu. Itu pun kalau misalkan saya lagi bengong, maksudnya yang ya nggak malas bikin video panjang, bikin video short kayak gitu, paling kayak gitu. Jadi makanya lumayan agak lama untuk bisa terkejar 1000 subscribe. Untuk jam tayangnya pun berjalannya jadi lambat ya kayak gitu. Terus sebelum Kazuku Daily ini sebenarnya saya pernah bikin video channel YouTube ya. Itu channel motovlog. Nah, channel motovlog cuman bertahan berapa tahun aja deh, 2 tahun atau 3 tahun mungkin ya. Terus nggak lagi saya jalanin. Jadi vakum tuh motovlog karena udah jarang reading, makin sibuk jadi susah reading. Tapi channelnya masih hidup sampai sekarang. Namanya Ichiro Motovlog, teman-teman bisa share deh, bisa searching Ichiro Motovlog. Nah itu awal mula saya punya channel YouTube, terus ke channel Kazuku Daily ini. Nah untuk ngomong-ngomong channel Kazuku Daily ini, sebenarnya awalnya itu topik pembahasannya bukan ke tokusatsu tapi ke daily kayak gitu, vlog daily. Makanya Kazuku Daily namanya, nggak sinkron sama topik pembahasan ya tokusatsu. Itulah penyebabnya kenapa namanya Kazuku Daily tapi ngebahas tokusatsu, karena emang dasarnya itu buat daily vlog. Namanya pun tadinya bukan Kazuku Daily tapi daily live gitu. Tapi karena ada yang make, akhirnya saya rubah jadi Kazuku Daily. Terus kalau teman-teman lihat juga nih di konten saya ada satu video, ibaratnya tuh itu video itu kayak side episode atau di luar episode reguler ya, yang membahas tentang channel ini ya. Di situ saya menerangkan kalau channel Kazuku Daily itu tadinya buat kayak seperti mall. Kalau mall kan banyak toko ya. Jadi di channel Kazuku Daily ini, kalau ada yang mau nonton tentang film bisa di Kazuku Daily, yang mau nonton tentang jalan-jalan di Kazuku Daily kayak gitu. Tadinya mau seperti itu tuh, tapi ternyata permainan algoritma YouTube nggak bisa seperti itu. Nanti tokonya
nggak apa tenggelam, ikut-ikutan maunya tenggelam gitu. Kalau di YouTube kan seperti itu, harus satu topik gitu. Ya mau cuek dengan hal seperti itu, tapi lama-lama ya percuma aja saya kalau misalkan mau saya publish videonya tenggelam, jadi channelnya jadi ikut-ikutan tenggelam kayak gitu. Akhirnya pas di pembuatan fanmade Kamen Rider The Riders itu kan ada behind the scene-nya tuh, saya upload. Nah dari situlah saya mulai fokus ke topik tokusatsu. Untuk tokusatsu pun saya lebih mengkerucut lagi ke Kamen Rider ya, lebih ke Kamen Rider. Terus kenapa mesti Kamen Rider, nggak ada Sentainya atau nggak ada pembahasan Ultraman-nya atau Under Heroes lainnya kayak gitu kan? Bukannya saya menganaktirikan ya, karena ya emang saya lebih mengikuti Kamen Rider dibandingkan serial tokusatsu lain. Kalau saya maksa-maksain untuk ngebahas kayak Sentai atau Ultraman kayak gitu kan, itu kan nggak saya begitu ikutin. Saya males lah nyari-nyari datanya kayak gitu kan. Kerjaan saya udah padat, banyak hal-hal yang mesti saya lakukan di dunia nyata, harus disibukkan nyari data-data seperti itu lagi yang nggak saya tahu gitu kan. Mendingan saya apa yang saya tahu aja, apa yang saya mengerti aja, yaitu di dunia Kamen Rider saya bahas sedikit film-filmnya mungkin, atau mainan-mainannya saya review seperti itu. Jadi itulah kenapa kok lebih ke Kamen Rider dibandingkan tokusatsu serial yang lain kayak gitu. Terus untuk konten tokusatsu konten di channel Kazoku Daily ini, atau saya ngebangun channel Kazoku Daily ini ya dasarnya itu dari ini ya, dari apa, hanya pelampiasan hobi. Jadi bukan mentargetkan sengaja mencari uang gitu di YouTube, tapi karena hobi aja. Bukan hanya Kazoku Daily ini sih, channel pertama saya tuh yang motovlog itu juga saya berangkatnya emang dari, selain saya suka reading, saya suka ngedit video gitu. Karena hobi ngedit video itu tuh awal-awalnya di tahun 2002 atau 2023 ya. 2003 maksudnya, 2002 atau 2003 atau 2004 kayak gitu. Yang masa itu tuh masih pakai komputer Pentium 3, Pentium 4 kayak gitu. Terus masih software editornya pun pakai bawaan Windows. Kalau teman-teman yang pernah memakai Windows Pentium ya, ada Windows Movie Maker tuh, pakai itu tuh. Jadi saya ngekat adegan-adegan action Kamen Rider, terus saya masukin lagu-lagu Jepang kayak gitu. Jadi seolah-olah bikin video klip, saya buat sendiri, saya tonton sendiri kayak gitu. Terus juga dubbing fanmade dubbing kayak gitu kan. Saya ngedubbing sendiri, saya dengerin sendiri, saya nonton sendiri. Jadi buat konsumsi sendiri aja kayak gitu. Karena masa itu kan media sosial nggak kayak sekarang ya, internetnya susah diakses, nggak segampang sekarang. Boro-boro mau upload video ya, mau nonton video pendek di YouTube aja itu burningnya tuh lama banget. Gimana mau upload seperti itu. Jadi ya pelampiasan hobi lah kayak gitu. Nah kalau ada yang nanya, kalau pelampiasan hobi kok ngikutin alur algoritma YouTube, harus ada yang nonton gitu ya. Harusnya kan ya asal upload aja kan, namanya juga ideologi ya. Nah ketika saya memutuskan untuk mempublish karya saya, otomatis ya orang yang mau tonton video saya pun harus suka juga gitu. Jadi saya harus mengikuti apa yang mereka suka juga dong, karena sudah berani nge-publish. Kalau misalkan saya terlalu istilahnya egois dengan karya saya, atau dengan apa ya, ideologi saya, yang ngapain pakai publik, ini aja privat aja ya kan. Makanya kalau saya berani publik, ya otomatis sisi dari publiknya harus saya bawa juga kayak gitu. Jadi mungkin saya cari-cari berita apa nih di dunia tokusatsu atau Kamen Rider yang kira-kiranya orang-orang suka, ya harus bisa berpikir ke situ karena sudah masuk ke ranah publik kayak gitu. Tapi tetap karena emang bawaannya dari sekedar hobi, sekedar pelampiasan hobi kayak gitu, ya nggak ada target tertentu, nggak target khusus harus
kapan harus masuk ke apa ya, ibaratnya target khusus untuk perkembangan channelnya kayak gitu kan. Nggak ada target khusus, yang penting ya udah bisa upload udah kayak gitu. Ada yang nonton syukur, nggak ada yang nonton ya sudahlah kayak gitu. Yang penting kan kita sudah berkarya. Nah, kayak gitu prinsipnya lah, intinya ya. Seperti itu. Jadi nggak benar-benar ngoyo pengen harus bikin konten ini gitu, nggak sih. Ya kalau mau review mainan misal kayak gitu kan, ya pas bisa beli aja, pas bisa emang saya punya mainannya aja kayak gitu. Kalau benar-benar harus maksa untuk membelinya tuh enggak sih. Yang penting udah saya kebetulan saya suka, saya kebetulan saya bisa beli, ya saya beli, saya review. Tapi kalau misalkan mainan itu lagi booming tapi saya misal belum bisa ngebelinya, nggak bisa beli atau malas belinya, ya udah nggak bakal saya beli, nggak maksain lah ibaratnya ya. Kayak gitulah kira-kira ya cerita khusus tentang channel ini kayak gitu. Kayak gitulah kira-kira ya perkembangan channel Kazoku Daily ini. Kenapa namanya Kazoku Daily? Ya berangkatnya dari vlog harian. Karena mau saya rubah namanya takut ada apa-apalah, takut nantinya malah ngedrop gitu itunya apa algoritma channelnya kayak gitu. Jadi ya sudahlah, yang paling saya mainin dari desain logonya ya lebih kelihatan seperti tokusatsu lah kayak gitu, dari efek-efek opening misalnya seperti itu. Jadi biar terlihat oh ini disebut channel tokusatsu, ada ya masih bisa lah gitu kalau nggak dilihat dari namanya ya. Kayak gitu ya. Kayak gitulah. Dan saya sangat berterima kasih banget kepada teman-teman yang sudah mensubscribe, udah nonton video konten-konten saya, udah nge-share, udah bunyiin loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Itu saya benar-benar apresiat banget, terima kasih banget. Karena subscriber itu atau penonton itu kan istilahnya kayak bensinnya channel ini kayak gitu, kayak makanannya channel ini kayak gitu. Ada yang hanya sekedar subscribe tapi nggak pernah nonton, ada yang subscribe dari awal dan sampai sekarang nonton, itu juga ada. Dan saya sangat berterima kasih banget gitu. Paling enggak walaupun misalkan dari 10 orang yang hanya suka 1 atau 2, itu saya sangat bersyukur banget ya. Otomatis berarti paling enggak ada yang suka lah dengan video-video saya. Dan mohon bantuannya juga, maksudnya mohon doanya juga channel ini terus bisa eksis ya, nggak saya tinggalkan kayak channel motovlog sebelumnya. Insya Allah mau sampai kapanpun nih channel bahkan saya pertahankan kayak gitu. Mau sampai subscribe berapapun akan saya terus pertahankan. Dan ya syukur-syukur nanti anak saya yang ngelanjutin kayak gitu. Jadi biar ini kayak sebuah kenangan atau catatan hidup lah ya, bahwa saya punya sebuah karya yang walaupun nanti misalkan saya udah tua, udah nggak ada, saya masih bisa ditonton. Dan siapa tahu dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan atau saya buat dari konten saya bisa menghibur teman-teman ya kan. Ya siapa tahu jadi bisa lebih senang hidupnya kayak gitu. Dan saya nggak bisa ngebalas bagi teman-teman yang sudah subscribe dan nonton channel ini. Cuman bisa mendoakan supaya bisa lebih sehat, bisa lebih sukses kayak gitu. Ya, seperti itulah ya kira-kira. Jadi episode kali ini kita hanya ngobrol-ngobrol tentang channel ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe, yang sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang baru lihat video ini, ya bisa lihatlah ya konten-konten sebelumnya. Boleh ditonton, boleh di-share kayak gitu. Dan yang baru-baru mengenal saya setahun 2 tahun belakangan ini, ya channel tonton juga deh video-video yang lama-lama saya tentang jalan-jalannya seperti itu ya. Mungkin bisa jadi informasi buat teman-teman ya, yang buat kalau misalnya mau jalan kemana, buat makan di mana gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Terus doakan channel ini, terus dukung channel ini bisa supaya lebih berkembang lagi, supaya bisa lebih jauh lagi dan bisa menghibur lagi bagi teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hangat, salam damai dari saya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, bye.